Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anti sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah pengajian Rabu sore yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan, untuk menjalankan salah satu kewajiban sebagai seorang yang beriman, yaitu tawasobil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan, kemudian tolabul ilmi, mencari ilmu, sama-sama mencari ilmu, dan sama-sama juga belajar terkait dengan Al-Quran. Itu semuanya adalah kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Dan Imam Syafi'i mengatakan orang semakin belajar itu semakin bodoh. Gitu. Jadi kalau kita itu nggak belajar ya merasa pinter, tapi kalau belajar itu akan merasa bodoh gitu ya. Oleh karena itu mari kita belajar sepanjang hayat, karena thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu sekalian yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kitab Ihya Ulumuddin ini sampai kepada rahasia-rahasia puasa. Nah, kebetulan ini besok kita mau puasa gitu nggih. Sampai ke bab rahasia-rahasia puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya sering kita sampaikan ya. Ketika di bulan Ramadan, ini biasa disampaikan itu. Kullu hasanatin bi asli amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman melalui hadis qudsi, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya atau balasannya. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersedekah itu yang lain bisa tahu. Ya kan, orang sholat, orang lain bisa tahu. Tapi kalau orang berpuasa, yang tahu hanya kita dengan Allah. Bisa jadi kita ngaku puasa, ora poso gitu ya. Poso kan poso, nyatanya lemes gitu ya. Padahal orang poso, padahal bar maem gitu ya. Ini pura-pura sempoyongan kalau itu gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, nah ini nyambung dengan rahasia puasa itu tadi. Di bulan Zulhijjah ini ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ya. Sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu istimewa gitu ya, tapi ada yang paling istimewa yaitu tanggal 9, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumin Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Jadi puasa hari Arafah itu
Dia dapat menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini istimewa, oleh karena itu besok itu tanggal 9. Jadi kita usahakan yang tidak berhalangan itu berpuasa. Karena pahalanya itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, istimewa. Gitu. Keutamaan daripada puasa itu banyak sekali, ya, Bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita itu berpuasa, maka banyak sekali hal-hal yang tentunya yang pertama adalah sehat badan kita. Gitu, karena istirahat, organ tubuh kita itu istirahat, orang giling terus gitu ya. Ya no istirahat barang gitu ya. Lemes yuk turu gitu. Nek enggak puasa kan yuk malaikat. Nek melek semerakat gitu katanya. Sing goleki daharan gitu nggih. Gitu. Kemudian Nabi juga bersabda di dalam kitab ini. Beliau bersabda, seandainya setan-setan itu tidak menggerogoti hati manusia, maka mereka itu pasti dapat melihat kerajaan langit. Maksudnya adalah kalau hati kita itu dilatih untuk senantiasa berpuasa, itu hatinya akan lembut, tapi gitu ya, di dalam hadis ini setan itu senantiasa menggerogoti hati kita. Kalau enggak, sebagaimana disabdakan di sini, kita itu bisa melihat kerajaan langit. Jadi kan istimewa itu terkait dengan hati ya. Ini nanti di sini juga nyambung, ada tazkiyah atau nafs gitu ya, penyucian jiwa itu nanti hati itu akan dibagi berapa, itu nanti di sini ada. Tapi yang jelas ibu-ibu sekalian, ini terkait dengan hati ini butuh perhatian yang luar biasa. Di antaranya adalah kalau orang itu sering membaca Al-Quran, maka hatinya akan lembut gitu. Nah, tetap digerogoti oleh setan, ada aja setan itu mesti mengganggu hati kita mesti. Kalau kadang-kadang kita nesu itu terus jengkel, enek, apa jenengane yonek gitu ya, dengan apalah gitu, itu termasuk setan. Karena memang setan itu ya masuknya ke tubuh kita itu melalui jalur atau aliran darah. Monggo Ibu begini. Ibu. Sampai mana tadi ya? Sampai hati ya. Jadi orang yang baca Al-Quran itu nanti hatinya akan lembut. Tentunya beda dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Tadi itu di awal tadi saya sampaikan, jadi semua amal anak Adam itu akan dikasih ganjaran atau dikasih pahala itu 10 kali lipat, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Gitu. Kalau kita membaca Al-Quran satu hurufnya 10 pahala, itu kan kalau kita tadi yang sudah kita pelajari itu sudah sampai alif, dari alif sampai iya, itu ada 28 dikalikan 10. Nah, kalau Allah berkehendak dikalikan 700, oke banget gitu ya. Apalagi kita sampai dengan bisa membaca Al-Quran dan sehari bisa 1 juz gitu ya, misalkan, atau berapa juz gitu ya. Itu bisa jadi hati kita akan semakin lembut. Karena Al-Quran itu memang nutrisinya hati gitu. Jadi ibarat makanan itu, Al-Quran itu adalah daging. 4 sehat 5 sempurna. Kadang-kadang kita itu lewat. Sing dipikir itu 4 sehat 5 sempurna, sayur, iwak gitu, nggo awak gitu ya. Sementara hatinya tidak diperhatikan. Jadi awaknya sehat nih, hatinya nesunan gitu ya. Ya bahaya kan, Bu. Wong sehat nih emosi kan gitu kan. Masih mending wong loro emosi gitu ya. Wong loro emosi ora iso apa-apa ngomong iso. Nyeneni tok paling gitu ya. Tapi nek wong sehat kok emosi, waduh. Gitu. Bisa nesu berarti sehat. Oh, sehat. Ngoten. Bisa nesu gitu ya. Nggih repot niku gitu ya. Oleh karena itu yang paling penting itu memang hati.
Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging gitu ya. Kalau dia baik maka baik seluruh tubuh. Kalau dia rusak maka rusak seluruh tubuh. Ya, ala wahyal qalb itu dia adalah hati atau jantung. Hati itu jantung, dalamnya jantung gitu ya. Nanti dibahas di sini komplit itu nanti. Jantung itu yang seperti apa, hati itu yang seperti apa, itu nanti di sini ada dibahas itu. Jadi memang hati ya nurani itu paling dalam itu. Makanya kadang kita mengatakan wong ora duwe hati nurani gitu ya. Wong duwe hati tok ning nurani ning enggak ada gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Makanya ibu-ibu sekalian, kita beruntung pada sore hari ini kita bisa berkumpul begini, tawasau bil haq, saling mengingatkan gitu, tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang kesabaran gitu. Jadi ini bagian sarana kita untuk melembutkan hati kita gitu. Ben ora ning omah kan sumpah nggih wis sing karo putune dinyek-nyek putune wae itu jak ilu wae karo putune gitu ya. Wis arek istirahat ora iso istirahat. Ini nek ngaji ngoten iki kan nggih pokoke ngaji mawon dugi mawon mboten napa-napa ngoten nggih. Perkara mudeng ora mudeng niku sing penting ngaji gitu. Wis entuk pahala sudah dapat pahala gitu ya. Sudah istimewa gitu. Jadi para ulama itu wis penting sampean kuwi nek ana kabar ngaji mangkat ngaji. Itu orang nang kono ngaji njuk terus turu ngono guys oleh pahala. Nang kono nggih mentelek tapi pikirane nang ndi ngono guys ora apa-apa gitu ya. Sing penting hadir di majelis. Itu sudah dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya dan dinaungi oleh malaikat. Yang istimewa itu. Dan di majelis itu kalau berdoa itu insya Allah akan dikabulkan. Nah, para sahabat itu protes, ono wong liwat tok, mosok njuk oleh pahala, wong liwat tok njuk mampir orang niat ngaji, mung ono wong kembul-kembul do ngaji, dia penasaran duduk di situ, itu dapat pahalanya gitu ya, dapat pahalanya orang lagi pada ngaji. Oleh karena itu ya nek betul-betul berhalangan nggak apa-apa, tapi kalau halangannya mung koyone mumet sithik gitu ya, itu ya tetap makat apapun tekan sampai sini itu ngantuk turu ngono guys. Mboten napa-napa sing penting dugi ting majelis ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi itu terkait dengan rahasia-rahasia puasa. Nanti terkait dengan yang Ramadan itu nanti ada hilal Ramadan, ada tingkatan-tingkatan puasa. Tingkatan puasa itu macam-macam, ada puasanya orang yang biasa dan puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang biasa itu ya hanya sekedar sahur kemudian buka. Tapi kalau puasanya orang yang khusus itu ya khusus, memang dia berpuasa betul, kemudian dia menjaga semua panca inderanya dari bermaksiat kepada Allah gitu. Ini kan nanti kalau kita bahas ya berjam-jam kita, yang penting sepintas-sepintas saya yakin sudah pada tahu semuanya terkait dengan keutamaan daripada puasa. Mana disetel? Ya. Ya. Terakhir ibu-ibu sekalian ada sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa sunnah itu. Beliau bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan Asyura atau bulan Syura gitu ya. Ya, Zulhijjah itu termasuk bulan haram, ya masuk ke dalam itu. Jadi puasa-puasa yang dianjurkan itu termasuk yang paling utama setelah puasa Ramadan, termasuk besok puasa Arafah itu. Itu ibu-ibu sekalian, karena waktunya semakin cepat gitu nggih. Semakin cepat
bergerak. Kayaknya kalau setengah jam itu ngaji nggak cukup ya Bu ya, gitu. Kayak mulai rampung gitu ya. Itu aja yang jelas. Ini rahasia-rahasia puasa tadi sudah saya sampaikan di awal. Hadis yang paling sahih itu bahwa puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Puasa itu untuk Allah ya, dan Allah yang akan memberikan ganjaran dari puasa kita. Oleh karena itu ketika kita berpuasa berhati-hatilah. Jangan kemudian kita sedang berpuasa tapi bermaksiat. Ya, jangan bermaksiat atau jangan berbohong, ora poso malah ngaku poso gitu ya. Itu nanti malah repot, malah nggak dapat pahala tapi malah dapat dosa. Begitu Ibu-ibu sekalian, kita buka di buku Sakifannya. Kita lanjut yang halaman berapa nih Bu? 26 nggih. Pun 26 nggih. 32. Wah, 32. Nggih, sudah an nggih. Sudah tanwin kan? Ya, sudah sampai kolamun itu sudah nggih. Kita ulang dari yang paling bawah itu. Kotak yang paling bawah itu yaitu kolamun zahaban sholihan syahidin zaimun zalimun. Nonton nggih? Monggo ta'awudz dan bismillah sareng monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamun zahaban sholihan syahidin zaiman zalimun ni'amun kutubin amilan khasyi'in ghadabun raqibun malih nggo qalamun nggo qalamun zahaban sholihan syahidin zaimun zalimun ni'amun kutubin amilan khasyi'in ghadabun raqibun. Oke, sekali lagi Bu, ben 3 kali monggo. Qalamun qalamun zahaban sholihan syahidin zaimun zalimun ni'amun kutubin amilan khasyi'in ghadabun raqibun. Bika halaman 34. Di situ ada vokal AIU, namanya bacaan mad tabi'i panjang. Nah, itu A, I, kemudian U. Ada alif sesudah fathah, ada ya sukun sesudah kasroh atau I, ada wawu sukun setelah dhammah gitu, atau U dibaca panjang. Itu bacanya begini, Ibu-ibu sekalian. An, in. Jadi ada spasinya. In. Un. Begitu, jangan disambung ya, jangan an gitu, jangan biar dikasih jeda. An gitu nggih. In gitu. Pakai nada begitu nggak apa-apa, ben enak gitu nggih. An monggo. An. In. Un. Enggak, yang bawahnya. Baban. Bibin.
bubun, tatatan, titin, tutun, sasasan, sisin, oh, sampun susu nggih. Susu. Fafatan. Terus ada angin keluar tapi tidak mendesis. Fa. Nggih. Fafatan gitu nggih. Monggo. Fafatan. Sisin. Angel gitu ternyata nggih. Tetep su gitu. Masalahnya bibirnya ampun ke depan bibirnya tuh ke belakang bibirnya. Kalau ke depan jadi gitu. Tapi kalau ke belakang enggak. Tak. Gitu gitu. Kecuali tuh gitu. Jangan san gitu. Ke depan terus gitu ya. Gitu. Bibirnya ke belakang. San. Sin. Mungkin dari si itu tetap di belakang. Baru nanti tu gitu. Muatan berarti. Nggih mboten. Nggih dilatih. Kalau ke belakang gitu. Ngunu terus gitu ya. Jangan ke depan terus gitu ya. Monggo sareng-sareng. Sasasan, monggo. Sasasan. Sisin. Susun. Nggih, ngandhapipun monggo jajan, monggo. Jajan. Jijin. Jujun. Hahan. Hihin. Huhun. Khohan. Khihin. Khuhun. Dadan. Didin. Dudun. Dadan. Zidin. Dudun. Roron. Ririn. Rurun. Zazan. Zizin. Zuzun. Saya masih denger yun gitu. Yun, zu, nggih. Jangan yun. Itu bukan yu, itu zu ya. Kan huruf ya.
Bukan huruf ya, tapi huruf za. Nggih. Zona bukan yona. Nah, Yona apa zona jadi Yona. Ngoten nggih. Monggo diulang yang za. Monggo. Za. Za. Zi. Zu. Nggih, zu nggih, pokoknya zu. Zu ngoten nggih. Zu. Nanti kalau membaca surat Idzazul nanti jadi Idzayul. Kalau zanya tidak dibetulkan. Ya. Idzazul zilatil ardu zilzalaha. Itu nanti kalau yu Idzayul yilatil ardu yil yalah dikacau nanti gitu ya. Zu, ngoten nggih. Lanjut yang bawahnya sa, monggo. San. Si, sin. Sun. Shan. Shin. Shun. So. Sun. Do. Ya, ini satu kotak ini diulang semua ini nanti ya. Termasuk do. Ini yang terakhir do. Do jangan do. Jangan diseret ya, tapi ditempatkan di dalam sana. Do. D-H-O. Do. Nggih. Sampun do gitu nggih. Sa nggih sa. Diingat huruf sin itu ke belakang dulu. Kalau su ya ke belakang dulu. Su gitu nggih. Sun. Gitu. Kalau sya ke atas. Shan. Shi. Tetap begini, bibirnya tetap ke atas. Gitu. Shu juga tetap ke atas. Jangan kebalik-balik. Nanti antara sin, shin dan shot itu tempatnya beda-beda, nggih. Shot itu bibirnya ke depan. Kalau sin itu bibirnya ke belakang. Kalau sya ke atas. Nggih. So gitu ya. So. Bahkan nanti ada yang sampai kepada kayak siul gitu, kayak mau siul itu. Gitu ya. So gitu ya. Gitu. Tapi cukup so gitu, dirasakan bibirnya ke depan saja gitu ya. So. Gitu nggih. Monggo san. Monggo. Sin. Sun. Nah, itu di situ sun. Su. Gini dulu. Su. Kayak as-salam gitu ya. As-salam itu kan bibirnya ke belakang apa? As-salam. Ya. Su. Nggih. Su. Monggo. Sun mendesihnya bersih nggih. Sun. Monggo. Sampun sun. Terus nanti tekan rumah ngene wae. Ngaji karo Pak Bambang ngene wae. Tekan rumah. Payah kula sing diseneni makanya. Ya, ada ke depan, ada ke belakang, ada ke atas, ngoten gitu tadi. Beda ngoten asal mangkat mulih. Oh, semangat ngaji wah. Ngaji boling ngene wae. Cucu wae.
Monggo diulang san sambil dirasakan bibirnya tuh ke belakang ketika mengucapkan huruf su gitu nggih. Monggo. San. San. Si sin. Sun. Nggih, sekarang yang bawah sya. Bibirnya ke atas nggih, sya. Shan. Monggo. Shan. Shi shin. Shu. Oke, so, bibirnya ke depan. Son. Swin. Sun. Ya, do. Monggo malih, diulang monggo. Do. Di. Du. Diulang, do, monggo. Do. Di. Nah, sekarang yang bawah, to, monggo. Ton. Pi. Ke halaman 36. Lanjut, fan, monggo. Fan. Fi. Fin. Fu. Fun. Ko. Pi. Ta. Ki. Ku. La. Li. Lu. Ma. Mi. Mu. Na. Ni. Nu. Wa. Wi. Wu. Ha. Hi. Hu. Ya. Yi. Yu.
halaman yang ke-37. Nanti bisa dibedakan bacaan yang panjang dan yang pendek. Nggih, bisa membedakan itu. Yang so itu panjang nggih. Sona yasunu, monggo. Sona yasunu Yasunu. yasunu Sona yasunu. Sona yasunu Kana yakunu. Kana yakunu Mala yamilu. Mala yamilu Asya ya'ishu. Asya ya'ishu Diulang monggo. Sona monggo. Sona yasunu Kana yakunu Mala yamilu Asya ya'ishu Alimun monggo. Alimun Alimani. Alimani Alimina. Alimina Alimuna. Alimuna Monggo sareng. Alimun. Alimun Alimani Alimina Alimuna Mujahidun. Mujahidun Mujahidani. Mujahidani Mujahidina. Mujahidina Mujahiduna. Mujahiduna Sarang mujahidun. Mujahidun Mujahidani Mujahidina Mujahiduna Monggo diulang saking sona yasunu sampai mujahiduna. Sona yasunu Kana yakunu Mala yamilu Asya ya'ishu Alimun. Alimani Alimina Alimuna Mujahidun. Mujahidani Mujahidina Mujahiduna Oke, sekarang yang bawahnya tuh fi bima, satu ayunan nggih. Fi bima, jangan dipanjang-panjangkan. Monggo. Fi bima idza dzalika fima waja'ala jihadun ribatun. Monggo malih fi bima monggo. Fi bima idza dzalika fima waja'ala jihadun ribatun. Alhamdulillah, berarti sudah apa namanya? Sudah paham dengan kalimat atau bacaan mad tabi'i, bacaan yang panjang, tapi panjangnya tidak terlalu panjang, hanya satu ayunan atau dua ketukan gitu nggih. Yang sekarang bacaan panjang yang bentuknya lain itu namanya mad badal, itu namanya a i u, mad badal fathah, mad badal kasroh, dan mad badal dhammah gitu nggih. Ha sama dengan ha, hi sama dengan hi, hu, itu perwakilan ya gitu. Kalau di matobi'inya itu ha itu ada alifnya di depannya. Tapi kalau yang di mad badal itu enggak ada alifnya di depannya, tapi berdiri harokatnya. Adama, amana, hadhihi, bihi,
lahu gitu, oke, monggo mulai. Adama amana hadihi bihi lahu wa rasulihi ma'ahu khalidina. Malih monggo Adama monggo. Adama amana hadihi bihi lahu wa rasulihi ma'ahu khalidina. Buka halaman 3839. Huruf huruf mati ya, tanda baca sukun. Oke, tanda baca sukun itu yang 39 saja langsung. Itu mim sukun, nun sukun, da sukun, ha sukun. Judul-judulnya itu. Am, im, gitu nggih. Monggo. Am, im, alih. Am, im, Nggih. Lakum, lahum, sam'un. lakum, lahum, sam'un. Nggih. Kan, kin, kun. Kan, kin, kun. Antum, minhum. Antum, minhum. Kan, kin, kun. Kan, kin, kun. Antum, minhum. Antum, minhum. Mad, mid, mud. Mad, mid, mud. Sod, roka. Sod, roka. Madadna. Madadna. Sod, roka. Sod, roka. Madadna. Madadna. Jah, jih, juh. Jah, jih, juh. Jah, jih, juh. Jah, jih, juh. Jahlun, Jahlun. sahlun. Syahlun. Sahlun. Sahlun. Jahlun, Jahlun. sahlun. Sahlun. Sampun syah, nggih. Kalau syah berarti bibirnya ke atas. Salah. Akhirnya nggih. Jadi huruf syah. Sah. Ingat, sin itu bibirnya ke belakang. Sah. Ke belakang. Sahlun. Jahlun, sahlun. Monggo. Sahlun. Nggih. Am, im, monggo. Lanjut. Am, im, Lakum, lahum, sam'un. Kan, kin, kun. Antum, minhum. Mad, mid, sod. madadna. Jah, Jih, juh. jahlun. Sahlun. Ya, di dal mati itu dipantulkan. Mad, ngoten nggih. Mid, gitu ya. Mud, ngoten nggih. Nah, nggih. Qul huwallahu ahad, ngoten nggih. Nggih. Shad, roka. Jangan mad, mid, mud. Shad, roka, jangan begitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, jangan begitu. Itu ya, nggih, monggo diulang yang mad itu dipantulkan. Mad, mid, mud, monggo. Mad, mid, mud. Shad, madadna. Jah, Jih, juh. jahlun, sahlun. Nah, sekarang yang tengah itu lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadini. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ya, masih walam yakun ini. Nanti kalau sudah sampai ke tajwid itu masuk ke idgham bila guna, enggak boleh
dengung. Walam yakul langsung, nunnya dilewati. Tapi yang ini belum. Walam yakun dulu. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Monggo. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Nggih, malih monggo saking lam yalid walam yulad. Monggo. Lam yalid walam yulad. Walum dinukum waliyadini. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Nggih, saking ngandhapipun maj. Mandhapipun nggih ada huruf napa namanya? Qalqalah. Nggih, namanya qalqalah, huruf yang dibaca mantul. Maj, mij, muj. Monggo. Maj, Mij, muj, tajrimin. tajrimin, Mari. tajrimin, Dal, til, dul. dil, dul, Qul huwa. ul huwa, Mari. Qul. Nad, nid, nud. nad, nid, nud. Sampun dipantulkan niku. Niku mboten noduk, niduk, nud. Mboten nggih. Niku bukan huruf qalqalah. Nad, do, gitu nggih. Mau mengucapkan huruf do. Nad, do. Nggih ya. Nad, nid, nud. Mboten nggih. Nad, nid, nud. Nggih. Sampun dipantulkan nggih. Sampun nad, nid, nud. Berubah hurufnya nanti. Ya, tad, lilin. Monggo. Tad, lilin. Sampun tad. Sampun dilepas. Sampun dilepas nggih. Sampun tad. Sampun dilepas. Tad tahan. Tad, lilin. Monggo. Itu dilepas, ada yang dilepas. Tad, lilin. Nah, jangan dilepas. Jangan, kalau dilepas tad gitu nggih. Jadi tad gitu. Jadi mantul nanti. Berubah hurufnya jadi huruf dal nanti. Nggih. Kalau dipantulkan hurufnya otomatis berubah jadi huruf dal. Nggih. Monggo, nad, nid, nud. Monggo. Nad, nid, nud. Ya, sampun dilepas, Bu. Sampun dilepas. Sampun nad, nid, nud. Nad. Nggih. Nid, nud. Jangan dilepas. Nad, campur ngoten nggih. Kamu ditahan. Nad, nid, nud. Monggo. Nad, Nid, nud. tad, lilin. Mali. Tad, Lilin. nggih, pun pokoke beres kan nggih. Tad, lilin nggih. Oh, yang halaman 40-nya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Ingat jangan dilepas ya, jangan fi tad. Jangan dilepas. Fi tadlilin. Monggo, alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Monggo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Masih ada tad gitu ya. Oh, enak kalau. Yang dilepas yang yaje. Itu ya. Alam yaje. Nah, itu dilepas. Nggih. Alam yaj'al kaidahum. Monggo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Nah, fi tadlilin itu pas. Malih monggo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Nggih. Yang penting diingat-ingat huruf dot itu kalau mati jangan dilepas. Kalau dilepas dia akan berubah menjadi huruf dal. Gitu. Nanti artinya kalau baca Quran jadi beda. Artinya jadi beda gitu nggih. Kayak baca tahu u-nya berubah jadi i gitu kan bahaya. Nggih. Makan sarapan pakai tahu, u-nya dirubah jadi i ya medeni. Gitu kan. Dot itu berubah jadi dal, itu nanti artinya jadi berubah gitu ya. Maka hati-hati. Jadi kalau ketemu dengan huruf
dot mati ya tad gitu. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Kecuali huruf-huruf yang memang dia itu dipantulkan. Huruf dal, huruf ba, huruf to, huruf qaf. Terus huruf apa lagi? Ya, ba, ju, di, to, ko ya, ba, jim, dal gitu ya. To dan qaf gitu. Nah, itu kecuali itu. Kalau itu memang harus dilepas. Kalau nggak dilepas nek, bikin nek gitu. Iya, betul ya. Kalau yang lain dari itu enggak. Kalau tat itu enggak nek. Tapi kalau mad, mid, mud dirasakan aja. Enak itu kalau nggak dikeluarkan. Mad, mid, mud enak ya. Ya karena dia itu huruf istimewa gitu ya. Dia harus keluar. Kalau keluar plong, mad. Nah, plong gitu. Iya toh? Ya nanti di sini akan ketemu huruf waqo gitu. Monggo yang selanjutnya. Anu kula wira-wiri mah kula wis mirengi. Mboten santai mawon. Mboten Bu, ketawis saking mriki Bu niku. Monggo selanjutnya yang ke bawah masih ada 3 menit. Jas, jis, jus. Monggo. Jas, jis, jus. Tazkiyah. 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 A'malahum. A'malahum. Koyo ditekuk-tekuk ya koyo. Ya. Gitu ya. Padahal nanti akan membaca atau apa? Yang mindori gitu kan. Itu kan ain mati itu. Mindori. Nah, itu harus dikenakan. A'malahum. Monggo. A'malahumnya saja monggo. A'malahum. Nak, nik, nuk. Nak, nik, nuk. Nak, Nak, nik, nuk. nuk. Nah, kaf itu kalau mati dia ada nafas keluar. Nak, gitu. Ya. Nak, nik, nuk. Nak, nik, nuk. Sampun nak, nik, nuk, mangke terus nak nunduk. Nak, nak, tapi pelan ya nafasnya yang keluar pelan. Nak, nik, nuk. Gitu nggih. Bukan nak, bukan, tapi nak. Nah, nak, nik, nuk. Nak, tubuh, monggo. Makrun. Nak, tubuh. Makrun. Sampun mak ngoten nggih. Yang penting jangan mak cekluk yang penting. Kalau mak cekluk berubah jadi huruf qaf nanti. Nah, nafas keluar. Nak, tubuh. Nak, tubuh. Makrun. Makrun. Nggih, nak, nik, nuk, monggo. Nak, nik, nuk. Nak, tubuh. Nak, tubuh. Makrun. Makrun. Monggo, sareng-sareng. Nak, Nik, nuk. nak, Tubuh. Makrun. nggih, waqo, wiqo, wuqo. Waqo, wiqo, wuqo. Iqra, Iqra. waqran. Waqran. Iqra, Iqra. waqran. Waqran. Nah, kalau ini harus dilepas, waqo. Nah, kalau bacanya iqra, ngoten nek. Waqran itu nek. Nih. Harus dipantulkan. Ibu sudah jam 5, kita akhiri dengan baca Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.